semua. Perkenalkan, nama saya Rusdianingsih. Saya adalah dosen keperawatan di Prodi S1 Keperawatan dan Pendidikan Profesi Nurse Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saat ini saya adalah peserta sertifikasi dosen gelombang ketiga 2022. Riwayat pendidikan dan pekerjaan saya lulus D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Malang tahun 1997, kemudian saya bekerja di Rumah Sakit Dharma Husada Probolinggo tahun 1998 sampai tahun 2000. Tahun 2000 saya bekerja di Al-Adhan Hospital, tepatnya di negara Kuwait sampai tahun 2007. Kemudian tahun 2007 sampai 2009 saya menyelesaikan S1 Keperawatan Universitas Airlangga Surabaya, dan tahun 2010 saya menyelesaikan profesi nurse di Universitas Airlangga. Setelah itu saya bergabung di UNUSA mulai tahun 2012. Pada tahun 2013 sampai 2015 saya menyelesaikan S2 Keperawatan Komunitas di Universitas Indonesia. Selanjutnya tahun 2016 saya menyelesaikan spesialis keperawatan komunitas. Untuk mata kuliah yang saya ampu adalah di D3 Keperawatan Keluarga dan Komunitas, dan di S1 Keperawatan adalah Keperawatan Komunitas 1, Keperawatan Komunitas 2, dan Keperawatan Komunitas Pesantren. Di profesi nurse saya sebagai pembimbing dan PJMK Praktek Keperawatan Komunitas dan Keluarga. Saat ini saya akan menjelaskan mata kuliah Keperawatan Komunitas 2, yaitu di semester 6 terdiri dari 3 SKS, 2 SKS teori, dan 1 SKS praktik. Metode yang kami gunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, dan praktikum. Untuk CPL mata kuliah ini meliputi CPL sikap, kognitif, dan keterampilan umum. Untuk CPL keterampilan umum di sini lebih untuk mahasiswa mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai kewenangan klinis, juga mampu melaksanakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat klien dan menurunkan angka kesakitan di segala agregat di komunitas. Metode pembelajaran yang saya gunakan secara daring bisa dengan Zoom, Google Meet, dan juga GJR. Sedangkan metode pembelajaran luring dengan ceramah dan praktikum. Kriteria penilaian meliputi penugasan kelompok, praktikum, UTS, UAS, dan soft skill. Referensi yang saya gunakan untuk keperawatan komunitas 2 ini ada buku dari Erwin, yaitu Advanced Community Health Nursing, Friedman, Family Nursing, dan buku dari Ikatan Perawat Komunitas Kesehatan Indonesia. Juga buku 3S, SDKI, SMKI, dan SIKI. Berikut akan saya tayangkan video pengajaran saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Baik, jadi hari ini sesuai dengan RPS kita di keperawatan komunitas 2, kita akan mempelajari materi terkait asuhan keperawatan komunitas. Jadi sebelum kita mempelajari asuhan keperawatan komunitas, sedikit ya, kita review dulu pembelajaran minggu kemarin terkait definisi atau konsep dari aspek komunitas. Ini ada yang bisa menjelaskan ke Ibu apa sih keperawatan komunitas itu? Silakan angkat tangan dulu, sebutkan nama. Boleh dijelaskan pengertian dari asuhan keperawatan komunitas? Ya, silakan. Perkenalkan nama saya. Sebutkan nama dulu. Perkenalkan saya Ahmad Dhani Nejaya Wibawa dari tim 11.036. Untuk keperawatan komunitas sendiri yaitu adalah asuhan keperawatan yang berfokus kepada lingkungan masyarakat. Baik, ya cukup bagus sekali penjelasan dari Dhani. Silahkan yang perempuan bisa dijelaskan asuhan keperawatan komunitas apa sih? Ya, saya mau mencoba menjawab. Saya Anissa Romana Mursida. Asuhan keperawatan komunitas itu
yang asuhan keperawatan yang dilakukan di kelompok atau suatu komunitas agregat, bisa di lansia, bisa di anak usia sekolah, atau juga bisa di remaja, seperti itu kalau lebihnya. Baik, ya terima kasih ya Mbak Nisa atas penjelasannya. Jadi saya rasa dua penjelasan barusan sudah cukup mewakili untuk kita memahami apa sih asuhan keperawatan komunitas. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita akan membuat asuhan keperawatan komunitas. Jadi prosesnya sama seperti aspek-aspek yang lain, mulai dari pengkajian, menetapkan diagnosis, kemudian memberikan intervensi, implementasi, sampai evaluasi keperawatan. Ya, kita lihat di slide ini ya. Jadi lingkup bahasan untuk keperawatan komunitas ini kita akan mempelajari cara melakukan pengkajian, kemudian kita menetapkan diagnosis keperawatan. Tentunya sudah tahu semua, yang kita pakai adalah buku SDKI. Setelah itu kita akan tetapkan intervensi keperawatannya sesuai buku SLKI, Standar Luaran Keperawatan Indonesia, disertai dengan buku SIKI-nya, Standar Intervensi Keperawatan Komunitas. Jadi tujuan pembelajaran hari ini supaya mahasiswa itu mampu dan bisa membuat asuhan keperawatan komunitas di semua agregat, mulai dari agregat balita, kemudian anak usia sekolah, agregat remaja, agregat dewasa, sampai agregat lansia. Konsepnya sama nanti. Kita menggunakan konsep proses asuhan keperawatan komunitas. Nah, jadi kenapa ini perlu kita pelajari, perlu kita tekankan, karena proses asuhan keperawatan komunitas ini berbeda dengan proses asuhan keperawatan lain, misalnya askep maternitas, askep medika bedah, ataupun askep anak. Bedanya di mana, Bu? Nanti di isi pengkajiannya akan berbeda dengan askep individu. Kenapa berbeda ya, Bu ya? Ada yang bisa ngasih saya pendapat kenapa askep komunitas pengkajiannya berbeda? Ya, jadi kalau di askep maternitas, KMB, anak dan sebagainya, yang kita kaji adalah satu pasien. Kita menghadapi satu pasien, mengkaji satu pasien, lebih mudah. Pengkajian secara langsung mudah untuk satu pasien. Beda dengan askep komunitas, yang dikaji itu adalah sekelompok atau banyak individu di situ. Bahkan di komunitas, di masyarakat banyak keluarga. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan data dari banyak individu, dari banyak kelompok, maupun dari banyak keluarga. Nah, kita bungkus itu menjadi pengkajian keperawatan komunitas. Oke, kita lanjutkan. Jika ada yang ditanyakan dari apa yang dijelaskan ya, belum dipahami, silakan angkat tangan saja. Jadi isi pengkajian ini yang berbeda ya dengan askep lain. Isi pengkajian keperawatan komunitas itu dengan wawancara. Kalian bisa melakukan wawancara, bisa ke tokoh masyarakat atau sesepuh di komunitas itu. Bisa juga mungkin ke kader kesehatan, ketua RW, ketua RT, atau mungkin ke kepala puskesmas yang membawai wilayah tersebut. Apa yang harus kita tanyakan? Yaitu persepsi atau pendapat dari mereka terkait kesehatan di wilayah itu. Jadi kualitas kesehatan di wilayah itu seperti apa? Sebaiknya kalau bertanya pada penduduk atau warga, bertanyalah pada 3 kelompok yang berbeda. Misalnya hari ini saya tanyanya pada kelompok lansia. Tanyakan persepsi Bapak atau Ibu terkait kondisi kesehatan di wilayah ini bagaimana. Nanti berikutnya tanyakan lagi ke kelompok remaja misalnya. Nanti kalian akan mendapatkan jawaban yang pasti berbeda, karena itu adalah menurut cara pandang mereka masing-masing. Supaya kita tahu menurut lansia apa sih yang kurang di sini terkait kesehatan. Kalau menurut remaja akan beda lagi. Kemudian persepsi yang kedua adalah persepsi dari tenaga kesehatan, termasuk dari kalian sebagai perawat yang melakukan pengkajian di komunitas itu. Ya, jadi
melakukan pengkajian keliling komunitas, kalian bisa membuat kesimpulan ternyata kondisi atau kualitas kesehatan di komunitas ini seperti ya, hasil yang kalian kaji tadi. Nah, jadi itulah 3 data utama yang harus ada di pengkajian komunitas. Yang pertama apa tadi? Data inti. Yang kedua, subsistem, dan yang ketiga adalah data resiliensi. Nah, kemudian kira-kira bagaimana untuk mendapatkan 3 data ini? Individunya banyak, waktunya banyak. Waktu pengkajian kita itu tidak lebih dari 3 hari untuk mengkaji satu komunitas. Kira-kira strateginya bagaimana? Dikumpulkan di satu tempat, baik, bagus. Yang lain? Gimana? Rumah ke rumah, oke, bisa juga. Yang lain ada pendapat? Ya, jadi strategi pengkajian di komunitas itu pertama bisa dengan observasi. Jadi kalian bisa keliling di wilayah itu, di komunitas, diobservasi, dilihat dengan penglihatan kita. Bagaimana tipe perumahan di situ, bagaimana kondisi kebersihan komunitas, bagaimana pembuangan sampahnya, berserakan tidak, bersih tidak komunitas itu. Kemudian bisa dengan wawancara tadi. Jadi mendatangi orang-orang tertentu yang memang mengerti kondisi komunitas itu, ya misalnya tadi ketua RW atau ketua RT atau kader kesehatan. Strategi lainnya bisa juga dengan menyebar kuesioner, ya menyebar angket. Isinya apa Bu? Isinya angketnya ya dari tadi itu, bisa isinya data inti, data subsistem, atau kalau persepsi kita dengan wawancara. Kemudian strategi lainnya ya wawancara tadi ya. Nah, yang terakhir strategi yang bisa kalian pakai adalah data sekunder. Data sekunder itu adalah data yang bisa kalian dapatkan dari catatan. Hanya kalian baca. Misalnya kalian datang ke Pak Lurah, Pak, saya bisa minta data terkait jumlah penduduk, usia, jenis kelamin, dan sebagainya. Ini profil masyarakat di sini, profil kelurahan. Jadi kalian mendapatkan sebuah catatan. Nah, itulah data sekunder. Sampai di sini bisa dipahami penjelasan Ibu? Bisa. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk di diagnosis keperawatan. Buku yang kalian gunakan adalah SDKI. Nah, yang di slide ini adalah sampai angka 7. Ini adalah diagnosis keperawatan komunitas yang sering kita gunakan dan sering muncul. Ya, perlu diingat bahwa untuk menetapkan satu diagnosis keperawatan, syaratnya adalah minimal 80% kriteria mayor ada di hasil pengkajian kalian. Selanjutnya, nah, setelah diagnosis terkumpul, beberapa diagnosis, jangan satu ya, karena komunitas kan isinya banyak individu, banyak keluarga. Pastinya diagnosisnya ya lebih dari 1, lebih dari 2. Nah, setelah itu kalian prioritaskan mana diagnosis yang jadi prioritas utama. Caranya Bu, ya, banyak cara memprioritaskan diagnosis keperawatan komunitas. Saya berikan satu contoh. Ini menurut Ervin. Jadi ini sudah ketetapan ya tabelnya. Kalian tinggal mengikuti. Sudah ada contohnya di slide ya. Kita tuliskan masalah keperawatannya di bagian sini. Ya, ini contoh misalnya ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kemudian di sini ada skor yang pentingnya masalah untuk dipecahkan ya. Yang pertama skornya ada 1, 2, 3, rendah, sedang, tinggi. Isinya apa Bu? Skornya 1 apa 2 apa 3 Bu? Itu yang tahu adalah kalian yang melakukan pengkajian. Jadi bagaimana menurut hasil pengkajian kalian, apakah diagnosis ini penting untuk diselesaikan di komunitas ini? Kalau data yang kalian kumpulkan itu menyimpulkan bahwa angkanya 2 Bu, sedang, silakan ditulis angka 2. Kemudian yang kedua, kemungkinan perubahan positif juga kalian yang bisa menentukan apakah 0, 1, 2, atau 3. Dituliskan angkanya saja. Begitu juga yang terakhir, pentingnya terhadap kualitas hidup. Nah, setelah skornya terkumpul,
ya. Ke kiri apa ke kanan ya? Ke kiri ya? Ke kiri silahkan di total. Berapa skornya? Ya, jadi yang pertama tambah yang kedua tambah yang ketiga. Jumlahnya berapa? Kemudian diagnosis selanjutnya pun juga dilakukan sama seperti barusan. Jadi dari beberapa diagnosis tadi nanti kita bisa melihat skor akhirnya, totalnya. Total tertinggi itulah yang akan jadi prioritas. Berarti itu yang prioritas saja Bu diintervensi, enggak juga. Ya. Jadi ini hanya untuk menentukan prioritasnya. Yang nomor 2 sampai seterusnya tetap kita intervensi. Prioritas artinya bahwa ini yang saat ini memang sedang dibutuhkan oleh komunitas untuk kita intervensi. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa. Baik, kemudian untuk intervensi ini insya Allah tidak ada kesulitan karena kita memakai buku SLKI luarannya dan sikil intervensinya. Jadi kalian tinggal membuka buku siki, sesuaikan dengan diagnosisnya tadi apa. Ya, di siki itu tinggal kalian nanti salin ke catatan kalian, ke askep kalian sesuai dengan diagnosisnya. Nah, baru nanti yang diimplementasi kalian menyesuaikan apa yang sudah kalian intervensikan, apakah juga teraplikasikan. Jika iya, berarti ditulis diimplementasi. Bu, apakah yang kita tulis di intervensi itu harus diimplementasikan semua? Tidak harus. Jadi kembali lagi tergantung pada kebutuhan, tergantung kepada sumber daya dan sumber dana di komunitas. Jadi apapun yang kalian intervensikan nanti itu harus ada persetujuan dengan komunitas. Jadi kalian tawarkan. Biasanya kalau di komunitas kita menyebutnya mini loka karya awal. Awal itu kalian menyampaikan hasil temuan. Bapak Ibu, masalah kesehatan yang kami temukan berdasarkan pengkajian itu 1 apa, 2 apa. Kemudian kami merencanakan untuk memberikan intervensi 1 apa, 2 apa. Nah itu harus ada diskusi dulu dengan komunitas. Apakah menurut apa masalah kesehatan yang kalian temukan itu apakah memang sudah sesuai dengan yang ada di komunitas atau tidak? Nah di situ akan terjadi diskusi nanti. Jadi di situ nanti prinsip komunitas mungkin kalau kalian masih ingat, ya prinsip otonomi komunitas di situ harus diperankan. Jadi komunitas berhak menentukan, tapi tetap dalam rambu yang benar, yaitu sesuai dengan masalah kesehatan. Intervensi oke ya? Ini jadi nanti bisa dipelajari di slide yang nanti Ibu bagi ke kalian bagaimana saya cara menuliskan hasil analisa datanya ya. Sama kalau analisa data ada data subjektif, ada data objektif. Ya kalau subjektif berarti ini ya sesuai contoh ada hasil wawancara, kemudian yang data objektif bisa dari kuesioner dan hasil observasi. Jadi bisa dituliskan seperti ini. Dan satu hal lagi bahwa di diagnosis keperawatan komunitas kita tidak perlu menuliskan etiologi. Cukup tuliskan masalah kesehatan atau diagnosis keperawatan yang tertulis di SDKI. Jadi kalau contoh ini di SDKI memang tertulisnya seperti ini, defisit pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan seterusnya ya. Di SDKI tulisannya kan defisit pengetahuan saja. Nah, untuk lebih menspesifikkan, silahkan ditambahin defisit pengetahuan tentang apa. Beda kasus, beda belakangnya. Ya, defisit pengetahuan tentang konsep hipertensi misalnya. Kalau ini adalah terkait kesehatan reproduksi. Saya lanjutkan. Nah, ini sama, jadi terkait penulisan saja ya. Kalau ini itu langsung jadi satu. Nanti terserah kalian modelnya, tetapi yang harus masuk adalah ada diagnosis keperawatan, kemudian ada luarannya, SLKI-nya, ada siki. Mau
Mau dilanjutkan ke sebelahnya implementasi evaluasi, silakan. Bu, kepanjangan Bu, ke samping saya buat di next halaman Bu, silakan. Yang penting 5 proses tadi mulai dari kalau pengkajian kan tersendiri di atas. Jadi mulai dari diagnosis keperawatan, SLKI, psiki, implementasi dan evaluasi itu harus ada. Namanya saja kan proses keperawatan. Jadi 5 itu harus ada. Insya Allah tidak akan sulit. Nah, ya, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Ada yang ingin ditanyakan ke Ibu? Atau Ibu yang bertanya? Baik, mungkin Ibu aja yang bertanya. Iya, silakan. Tadi kan dibedakan ada keperawatan komunitas dan keperawatan yang di pengambilan datanya itu. Nah, itu lebih sulit mana ketika kita mengambil dari kelompok atau individu? Baik. Terus kendalanya ketika di kelompok itu apa? Ya. Jadi seperti yang Ibu jelaskan barusan bahwa pengkajian di komunitas itu memang panjang, lama Bu. Ya. Kalau pasien individu di rumah sakit kalian 1-2 jam selesai kan mengkaji, ini nggak bisa selesai. Makanya tadi ada strategi. Ya, misalnya data inti strategi yang pas kira-kira apa ya? Oh, ini hanya minta data, mungkin saya hanya bisa data sekunder atau saya mendatangi Pak RW saja, saya mau wawancara. Kemudian yang data subsistem, banyak subsistem ada 8. Belum lagi tiap subsistem itu ada subnya. Ya, subnya banyak. Jadi strateginya apa yang harus saya pakai? Bisa observasi kah, bisa wawancara kah, atau saya bisa menyebar kuesioner. Jadi dari lingkungan fisik misalnya, kalau saya buat kuesioner apa saja yang saya tanyakan? Ya, sebaiknya pertanyaannya adalah pertanyaan multiple choice. Jadi misalnya lingkungan fisik tadi ya, tipe perumahan, kasih jawabannya A permanen, B semi permanen misalnya. Jadi nanti yang diberikan kuesioner akan memilih. Jadi itu bisa serentak kalian. Saya buat kuesioner khusus untuk lingkungan fisik, serentak saya bagikan di ini ya, sampelnya saja. Jadi jangan, nggak perlu komunitasnya ada 500 orang penduduknya terus kalian bagi kuesioner 500 orang, ya tetap kalian pakai hitungan sampelnya. Ya, yang mewakili saja. Kemudian kalau persepsi tadi adalah dengan wawancara. Kemudian harus kalian lakukan kelompok. Jadi misalnya kelompok sini ini terdiri dari 10 orang di wilayah kelurahan X misalnya ya, dibagi. Saya bagi 3 aja, misalnya 3 orang ini bagian menggali atau mencari data inti. Sudah serahkan ke 3 ini. Apakah yang 3 orang ini mendapatkan data inti ini mau pakai data sekunder, mau pakai wawancara, monggo. Kemudian yang 3 orang lagi bertugas untuk data subsistem. Ya, lubar kuesioner, melakukan observasi mungkin. Yang 3 orang lagi bagian data persepsi, ya, bertamu ke rumah kepala desa atau mungkin ke kader kesehatan untuk mendapatkan data persepsi. Kemudian bisa keliling ke beberapa perwakilan agregat, misalnya mewawancarain lansia, mewawancarai remaja. Jadi dalam 2 hari insya Allah selesai pengajiannya. Karena komitmen kelompok, saya data inti ya, saya bertanggung jawab selesai data inti. Rintangannya apa Bu? Kalau rintangan dari kelompok saya rasa kalian tahu. Kalau ayah-ayahan jadi loh. Ya, jadi komitmen sejak awal nanti kalau ke komunitas 3 orang ini saya harus ke subsistem, selesaikan. Silahkan strateginya, mau observasi, mau wawancara silahkan. Sebaiknya gunakan sebanyak-banyaknya strategi. Misalnya ya subsistem, yang 3 saya wawancara saja atau observasi lingkungan fisik misalnya. Kemudian subsistem yang 3 lagi saya kuesionerkan saja. Sehingga dengan semakin banyak strategi pengkajian yang kalian gunakan, ketepatan dan kecepatan akan lebih baik lagi. Ya. Kemudian rintangan dalam
khawatir mau berapa, tapi jangan mundur. Ya, menghadapi satu kelas ini berapa orang? Ya, agak beda kan karakternya? Ya, itu saja kalian agak sulit ya? Sulit. Nah, bayangkan kalau di komunitas itu 500 individu. Ya, pasti kesulitannya ada. Tetapi justru di sini enaknya, seninya di situ. Kita bisa tahu, oh karakter ibu iki loh begini, karakter bapak itu loh begini. Itu akan menambah wawasan buat kalian bagaimana saya harus berani menghadapi komunitas dan bagaimana saya harus bersikap jika menghadapi individu tipe X misalnya, individu tipe Y. Itu akan semakin menambah kedewasaan kalian. Mungkin saat pengajian diusir ya bisa jadi. Apalagi kalau mahasiswa kan atasannya putih, bawahan gelang. Dikira saya ya dari pintu enggak mas, kita nggak mau beli-beli. Ada seperti itu. Nah disinilah kalian harus melatih komunikasi kalian. Bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara menyampaikan maksud tujuan kalian di komunitas biar nggak dikira sales. Oke? Bisa dipahami ya? Baik, terima kasih. Mungkin cukup dulu penjelasan dari Ibu. Ya, mudah-mudahan penjelasan terkait proses asuhan keperawatan komunitas ini memberikan wawasan yang lebih baik lagi untuk kalian dan kalian bisa siap untuk kedepannya membuat, bukan hanya mendengar ya, hari ini mendengar, selanjutnya adalah membuat asuhan keperawatan komunitas di segala agregat, mulai dari balita sampai lansia. Oke. Baik, kalau begitu saya sudahi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin selama penjelasan ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian PDD UKPT saya, juga PDD UKPT pengajaran saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.